sesakan ku datang merangkul salibmu. Aku berseru di hadapanmu, ku bersujud di bawah kakimu. Di dalam dunia ini sungguh banyak rintangan menggoda hidupku, menjauh darimu. Ku peluk salibmu, Tuhan tuntun langkahku, Tuhan tuntun langkahku, Tuhan tuntun di perjalananku. Tuhan hibur hatiku, Tuhan hibur hatiku, Tuhan hapus air mataku ini. Tak dapat ku balaskan kebaikanmu Tuhan, hanyalah memuliakan namamu. Tak dapat ku balaskan kebaikanmu Tuhan, hanyalah memuliakan namamu. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita kembali mereview perjalanan hidup yang kita jalani saat ini, terkadang semua tidak seindah seperti apa yang kita harapkan selama ini. Mengapa saya berkata demikian? Seringkali kita sebagai manusia, ketika kita merasa bahagia, merasa sukacita, merasa gembira, kita selalu berkata, Tuhanku sungguh luar biasa, Tuhanku sungguh dahsyat. Akan tetapi saya berkata kepada saudara, bagaimana ketika semuanya itu dirubah menjadi sebuah tantangan, ujian, dan cobaan, dan lain sebagainya? Apakah saudara masih ingin berkata, Tuhanku sungguh dahsyat? Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, terkadang tidak semua orang berkata demikian. Ketika kita melihat di luar sana, banyak orang-orang yang sudah mengeluh, banyak orang-orang yang sudah berteriak, bahkan pun banyak orang yang telah memilih untuk mengakhiri hidupnya. Mengapa demikian? Sebab mereka berkata, Tuhan, aku tidak sanggup lagi untuk menjalani hidup ini. Karena apa? Bagi mereka, tantangan, ujian, dan cobaan yang mereka alami selama ini seolah-olah telah melebihi batas kemampuan mereka. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya berkata kepada saudara, sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, seringkali orang berkata bahwa ketika kita mengikut Tuhan, maka hidup kita akan selalu baik-baik saja. Saudara, saya berkata kepada saudara, pada hari ini Tuhan tidak pernah berjanji bahwa ketika kita mengabdikan hidup kita sepenuhnya untuk mengikut Dia, maka hidup kita akan selalu baik-baik saja. Tuhan tidak pernah berjanji hal itu, saudara. Tetapi Dia berkata, Ia akan selalu menyertai saudara dan saya, dimanapun dan kapanpun saudara dan saya berada. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya akan memberikan sebuah firman Tuhan sebagai sebuah kekuatan atau fondasi untuk menguatkan saudara dan saya. Ketika atau mungkin saudara diperhadapkan dengan berbagai masalah, jangan mengambil sebuah keputusan yang mungkin saja menyakiti atau mencelakakan saudara. Tetapi firman Tuhan berkata kepada saudara dan saya di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13, firman Tuhan berkata demikian, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan jalan keluar kepada saudara dan saya, sehingga saudara dan saya dapat menanggung atau melewati semuanya itu. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus,
seandainya saat ini atau ke depannya ketika saudara diperhadapkan dengan berbagai ujian, jangan menyerah apalagi putus asa. Jangan fokuskan pikiran saudara kepada masalah tersebut, tetapi mengambillah sebuah pemikiran dan berkata, dengan siapa aku melangkah dan berjalan saat ini. Selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, maka seberat apapun masalah tersebut, kita bisa dapat melewati semuanya itu. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita melihat emas, harganya begitu tinggi, mahal, bahkan pun harganya terkadang tidak terjangkau oleh kita. Mengapa? Ketika kita melihat, saudara, sebelum ia dikatakan emas, dia diproses melalui berbagai proses, sehingga dengan prosesnya itulah yang membuat harganya begitu mahal. Dan ketika sudah menjadi emas, ketika dibuang di sampah, dibuang ke sungai, di hutan, dan lain sebagainya, ketika seseorang menemukan hal tersebut, barang tersebut, maka dia pasti berkata, ini adalah emas. Sama dengan kehidupan saudara dan saya saat ini. Ketika kita dikatakan anak-anak Tuhan, semua tidak seindah seperti apa yang saudara harapkan selama ini. Tetapi saudara pasti diizinkan harus melalui proses demi proses untuk menaik level. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya berkata kepada saudara, jangan berdoa dan minta kepada Tuhan, Tuhan jangan memberikan ujian, tantangan, cobaan kepada saya. Tetapi saya berkata kepada saudara, mintalah dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku ini adalah anakmu, aku inilah hamba-hambamu, memberikan aku sebuah kekuatan agar aku dapat melewati semuanya itu bersama Kristus. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jangan memandang masalah yang sedang saudara hadapi saat ini, tetapi pandanglah Kristus dan berkata, aku bisa dan sanggup melangkah dan menjalani hidup ini ketika aku mengandalkan Tuhan di dalam kehidupanku. Saya berkata, selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan saudara dan saya, maka semuanya itu akan indah seperti apa yang saudara harapkan selama ini. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di lain waktu, dimanapun saudara berada. Saya berkata, salam damai sejahtera bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Firman Tuhan. Tuhan tuntun langkahku, Tuhan tuntun langkahku, Tuhan tuntun di perjalananku. Tuhan hibur hatiku, Tuhan hibur hatiku, Tuhan hapus air mataku ini. Tak dapat ku balaskan kebaikan-Mu Tuhan, hanyalah memuliakan nama-Mu. Tak dapat ku balaskan